mid-July 2016, we spent a weekend in Bandung to attend the so-called Indonesian Clasico between Persib Bandung and Persija Jakarta. Having heard a lot about the intensity when these two teams face each other, we were excited to experience how everything would unfold. Looking back, we weren't disappointed. During our trip, we met a couple of active Persib supporters who gave us insights into what it's like to be a Boboto, a supporter of Persib Bandung. Yana and Heru were just two of them. Jadi berbicara Bandung ya berbicara Persib, berbicara Persib, berbicara Bandung dan Bobotonya. Begitu. Saya Mulyana, panggilan Yana, julukan Yana Bowo. Jabatan saya sebagai deterjen atau dirijen madu sorak di Peking. Saya jadi dirijen itu tahun 96, 97 tepatnya. Tugas saya sebagai dirijen ya satu aja mungkin menggerakkan anak-anak ya kan anak-anak Boboto yang ada di stadion, terus memberikan semangat juga kepada tim kita. Kalau saya sendiri mungkin nggak kedengar ya, tapi saya mewakili dari para Boboto. Saya diwakili sama Boboto yang ada di tribun, nyanyi semua gitu kan. Sama juga dengan curahan hati saya, ingin menyanyi tapi kalau sendiri tidak bisa, makanya saya diwakili oleh ribuan Boboto yang ada di tribun. Jadi ada kebanggaan juga buat jadi dirinya juga. Kebanggaannya saya bisa lebih mengenal sama anak-anak juga. Notabene bukan kelas atas juga, tapi kelas bawah juga. Kita saling mengenal. Anggotanya dulu tidak ada anggota. Dulu saya, almarhum, Heru, ada beberapa lah ya, banyak. Kita selalu nonton tuh di Siliwangi di Tribun Selatan. Tidak penontonnya sedikit. Kita tetap ada di sana. Perkenalan sama Heru, pertama Heru. Halo, saya Heru di Viking udah lama jadi ketua umum itu pimpinan di Viking Persib Club, supporter Persib sudah lama dari tahun resminya dari tahun 93, tapi yang pasti saya dari lahir udah jadi supporter Persib ya. Struktur organisasinya ada dari ketua, panglima almarhum, dirijen, harian umum, terus sekretaris harian umum, terus logistiknya ada, tim kreatifnya ada, terus tim dari distrik juga ada. Itu jadi strukturnya beda dari yang lain lah. Tahunnya resminya 93 ya, jadi tahun 93 17 Juli resminya gitu. Terus tujuannya ya itu untuk mendukung Persib total aja ya. Tapi kita bertemunya di Tribun Selatan. Di situ kita ketemu awalnya ya
ya paling-paling ada 10 orang lah ya. Nah, kalau sekarang sih udah banyak ya, udah banyak lah gitu. Tapi yang pasti kalau saya bilang banyak ya saya nggak bilang jumlah. Ramenya Bolivik itu nggak langsung rame, tapi terus kita berkembang, kita nyanyi, kita nonton itu bikin lebih perkembangannya sangat pesat sekali. Apalagi dengan bobotohnya yang mungkin pemikirannya sudah mulai meluas ya untuk daftar ke Peking karena bukan tiketnya gitu. Tapi karena kebersamaan kita yang selalu kuat. Besides Jana and Heru, we also talked to Shiafik and Taufik, who represent the new generation of Boboto. They were eager to share some of their personal thoughts with us, such as the differences between Persib's old and rather intimate Siliwangi and the modern GBLA Stadium. Nama saya Safik Fadilah, usia saya 23 tahun. Ya, saya mencintai Persib sejak kecil. Nama saya Taufik, umur saya 23 tahun. Pertama kali saya nonton pertama kali saya suka Persib itu berawalnya dari keluarga, turun-temurun. Ayah saya suka Persib, semuanya, hampir semua keluarga saya suka Persib, termasuk lingkungan. Karena itu jadi saya terbawa-bawa suka Persib. Untuk stadion baru mungkin ya belum masih gairahnya masih kalah dengan tribun stadion yang lama ini. Kalau dari struktur mungkin, kalau dari segi kapasitas stadion di GBLA mungkin lebih bagus, di Jalak juga lebih bagus lebih banyak gitu ya dari Siliwangi. Tapi entah kenapa, mungkin karena saya dari kecil udah nonton di Siliwangi, jadi banyak momen yang saya dapatkan ketika menang, ketika kalah bagaimana, rusuh juga bagaimana. Tapi untuk secara gairah menonton dan mendukung, kalau di stadion ini yang lebih sangat terasa gitu. Mungkin karena sejarah yang panjang, itu yang saya rasain. Jadi entah kenapa stadion terbaik menurut saya ya Siliwangi, banyak memori di sana. Bisa mendukung Persib dengan di tribun yang penuh animo yang luar biasa gitu. Janganlah pernah coba tanyakan arti Persib di hatiku, tak akan pernah terbagi di setiap waktu. Walau musim berganti ataupun semua tak pergi, ku akan selalu di sini, selalu bersamamu. Persib itu bisa menyatukan banyak orang ya. Persib jadi lambang perjuangan buat orang Jawa Barat ya. Buat Persib itu bisa jadi alat nomor 1 Persib itu, dan aset yang sangat berharga ya buat kita, dan ya hubungannya kita bisa saling bantu-bantu lewat Persib ya, kenal banyak orang gitu ya. Itu ya Persib ya, harkat derajat rakyat Jawa Barat ya. Persib itu sudah Persib Bandung. Di Bandung ada Persib ya. Di Persib itu Bandung ke bawah ya. Kalau kita main keluar kota ke pulau manapun di Indonesia, yang satu dipertanyakan yaitu Persib. Makanya Persib itu udah jadi budaya. Saya tidak akan jadi bobotoh kalau tidak ada Persib. Ya. Saya nggak mungkin jadi bobotoh kalau tidak ada Persib. Dan buat saya jadi bobotoh itu suatu yang sangat asik ya. Sangat, ini jati diri saya nih, seorang bobotoh, orang Sunda.
Siafik and Taufik did not only share their opinions about the different stadiums with us, they also talked about their experiences as members of the choreo team. Kan awalnya si Jalak itu gak ada kursinya ya, kemudian ada kursinya. Nah, dari gara-gara ada kursinya itu kita jadi ada ide untuk membuat koreo. Kita ingin memberikan hal-hal yang lebih untuk Persib, gak sekedar datang beli tiket duduk pulang, tapi ingin memberikan yang lebih untuk Persib. Tiap partai-partai besar, partai big match paling kalau gak big match, partai-partai yang sangat menentukan kayak misalnya semifinal, ada semifinal kompetisi kita bikin. Tapi kebanyakan ya partai-partai big match melawan tim-tim rival. Untuk koreo tim koreo ada namanya Viking Boys, yang biasa membuat koreo itu sekitar 30 orang. Untuk ide membuat koreo kita biasanya dapatkan ketika kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul. Kita dapatkan idenya dari sana, kita kumpul beberapa orang. Sekitar 2 minggu biasanya dari pengumpulan, misalnya pengumpulan dana, terus ngumpulin volunteer anak-anak, sama membuat desain, terus ya bikin planning gambar, motongin plastik koreo sekitar hampir 2 mingguan, seminggu sampai 2 minggu rata-rata segitu waktunya. Untuk koreo kita mendapatkan uangnya dari udunan koreo. Kalau dalam tinu bahasa Sunda nama udunan koreo, kita bisa menggunakan udunan koreo. Jadi di media sosial, di Twitter, Instagram, kita membuat pengumuman kalau kita akan mengadakan koreo. Kemudian orang-orang itu kita ngasih nomor rekening ATM. Kita jadi orang-orang yang dari mana-mana itu, dari Indonesia kasih uang transfer uang buat koreo, atau ada orang yang datang langsung ke sini, ke Sidole buat ngasih. Untuk biaya yang dihabiskan sekitar 6 sampai 7 juta untuk 1 tribun timur. Untuk 1 tribun timur saja sekitar 6 sampai 7 juta. Adalah ketika Persib melawan Mitra Kukar di pertandingan 8 besar Liga Super tahun 2014, ketika Persib pada akhirnya juara. Nah, si koreo itu tulisannya itu kudu juara, dengan di tengah-tengahnya ada logo pialanya, ada gambar pialanya. Nah, kenapa itu jadi terbaik menurut saya? Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan itu tercapai, dan akhirnya Persib juara. Nah, itu yang menjadi terbaik buat saya. Ketika koreonya berhasil ya seneng lah, yang pastinya saya bangga. Tapi yang terpenting Persibnya menang. Percuma kalau koreonya bagus. It is a common knowledge that social media is used for everything, and the Boboto are not an exemption. Besides using social media for fundraising, it also holds a great importance for informing fans and followers of Persib Bandung. Nama saya Renovi Ratrinaldi. Saya bekerja di sebuah media tentang bobotoh. Tapi bukan hanya bobotoh juga tentang Persib medianya. Kita di Bobotoh ID mempunyai beberapa sosial media untuk menginfokan kepada bobotoh. Di antaranya adalah Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, atau apapun selain dari websitenya sendiri. Pemikiran besar dari Bobotoh ID, Bobotoh ID itu website yang bukan hanya memberitakan tentang Persib sebenarnya, tapi kita mencoba mencari sebuah berita yang akurat dari Persib, dari pemainnya maupun pelatih atau apapun itu tentang Persib. Untuk di Twitter kita punya kurang lebih ada 88.000 followers. Untuk di Facebook kurang lebih ada 150.000 pengikut. Untuk di Instagram kurang lebih ada 120 pengikut. Untuk Periscope minimal kita punya 200 sampai 500 penonton sekali tayang. Sama media ya kita baik karena apa ya, karena ya kita mah yang
Jangan kita semua murni ya mendukung Persib dan media mendukung juga ya, media di sini mendukung. Tapi karena keadaan di sini apa ya masih kurang bagus ya untuk apa ya untuk masanya, bukan masanya, untuk medianya juga banyaknya kepentingan bisnis ya. Artinya saya seperti hobi yang dibayar gitu, hobi yang dibayar, tapi saya tidak muluk-muluk mau menginginkan uang di media ini. Saya hanya ingin memberikan apa yang saya punya untuk media ini, apa yang saya bisa untuk media ini, untuk mengabarkan tentang Persib. Menurut saya ya, yang tim sepak bola yang sudah menjadi bagian dari hidup, ya memberikan efek yang berbagai macam lah. Ketika menang ya kita senang, ketika kalah ya sampai bikin sedih gitu. Intinya masih bagian dari hidup. Persib itu udah kalau mempengaruhi hidup. Kalau Persib menang ya kita senang, kalau Persib kalah kadang semangat hidup itu jadi gak ada, lemes. Sekolah misalkan kalau yang masih sekolah jadi gak semangat, yang kerja juga jadi gak semangat, ya gitulah Persib jiwa raga. Jadi bangga saya jadi bobotoh, apalagi yang bobotohnya yang sangat luar biasa gitu. Tidak ada yang mengalahkan supporter dari se-Indonesia untuk saat ini. Nomor 1 tetap bobotoh. Every people who born in Bandung and rise in Bandung, maybe it should supporting Persib. It's like from father.